Pemirsa, Anda ingin tahu berapa kisaran modal dana kampanye anggota DPR yang kini menjabat? Harus benar-benar menyimak segmen ini. Berikut perbincangan reporter Eliza Hasan dengan Wakil Ketua DPR Pramono Anung soal disertasinya yang membahas mahalnya demokrasi di negeri ini. Ya Pak Pramono, ini sebelum kita mulai dialog ini saya mau mengucapkan selamat dulu nih ya, udah adanya buku ini. Kalau judulnya Mahalnya Demokrasi, Memudarnya Ideologi. Ada 21 responden yang ada di dalam buku ini. Anda meminta untuk menjelaskannya. Tapi sebenarnya saya ingin tahu, apa yang Anda dapatkan dari 21 responden ini sehingga menyimpulkan bahwa sudah mundurnya demokrasi ini atau mahalnya demokrasi? Jadi yang pertama bahwa kebetulan saya pelaku pemilu tahun 99, tahun 2004, 2009. Saya merasakan pemilu yang paling murah adalah pemilu pada tahun 99 karena waktu itu adanya euforia masyarakat ingin melakukan perubahan sehingga pertarungan itu antara partai politik dan pada waktu itu BDI yang menang. Kemudian pada tahun 2004 masih dengan sistem yang sama, yaitu sistem proporsional tertutup di mana rakyat itu memilih partai politik. Nah, sejak tahun 2009 akibat keputusan Judicial Review Mahkamah Konstitusi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 maka dirubahlah dari dulu memilih partai menjadi memilih orang. Akibat perubahan ini, maka persaingan itu tidak lagi partai dengan partai, tetapi orang dengan orang. Dan yang paling keras adalah orang dengan orang dalam satu partai. Nah, dan itu mengakibatkan adanya biaya yang makin mahal, kemudian langsung atau tidak langsung, pragmatisme berkembang, dan orang tidak lagi mengkampanyekan apa yang menjadi platform partai, tetapi lebih mengkampanyekan dirinya dan juga melakukan hal-hal yang bersifat pragmatis. Nah, terkait dengan biaya Pak Pramono, sebenarnya berapa sih untuk biaya yang masuk menjadi? Ya, kalau pada tahun 2004 ya, average-nya itu sekitar 300 sampai 350 juta average. Pada tahun 2009 mengalami kenaikan hampir 3,5 kali. Jadi average-nya itu sudah hampir 1 M. Kalau 2014 nanti? Saya yakin akan naik lagi. Kenapa? Kalau dulu orang mulai melakukan sosialisasi itu sejak keputusan MK bulan November, artinya Desember mulai start sampai dengan April. Yang sekarang ini undang-undang kan diketok pada bulan Maret. Sejak bulan Maret itulah mereka sudah bersosialisasi. Waktunya 13 bulan, sehingga dengan demikian saya yakin bahwa pemilu tahun 2014 akan kurang lebih 2 kali dari pemilu 2009. Berarti kan akan ada peningkatan biaya terus. Padahal pada tahun 2009 itu yang terendah 300 juta, yang tertinggi 6 M. Maka juga apa yang terjadi di dalam pemilu tahun 2014, orang yang berharap bahwa wajah DPR akan berubah, menurut saya tidak akan mengalami tetap sama begitu? Kurang lebih sama. Tapi karena yang bertarung itu 90% incumbent ini yang notabene sudah mempunyai konstituen, mempunyai struktur yang kemudian juga dia tahu siapa yang harus didatangi, dibandingkan dengan orang-orang yang baru masuk, maka kemungkinan orang yang baru masuk yang bisa jadi hanya 2 kelompok. Satu yang punya duit banyak, yang kedua adalah public figure. Kalau orang yang duit nggak punya, wajah nggak dikenal, ya udahlah, wassalam. Gitu. Oke, masih terkait dengan uang atau duit yang tadi dikatakan, Pak Pramono ini tadi sempat mengatakan profesional. Apa karena bentuk dari profesionalnya itu, apa yang diinginkan itu yang menyebabkan jadi mahal? Begitu proporsional terbuka, orang bertarung kan orang. Jadi orang tidak lagi mengkampanyekan partainya. Misalnya saya sebagai calon di dapil saya mengatakan saya Pramono Anung, saya calon nomor sekian. Kalau tertarik ya ini. Dan baru kemudian menjelaskan partainya. Tetapi kan yang paling utama menyadarkan kepada masyarakat mengenai nomor orang itu. Nah, pesaing-pesaingnya adalah orang-orang dalam partai yang sama. Mereka mengkampanyekan itu. Akibat pertarungan dalam konstituen yang sama, maka itu yang membuat biaya mahal. Hari ini didatengin caleg A, masyarakatnya di ini, besok caleg B, masyarakat yang sama. Jadi rebutannya di sana. Nah, ini kalau di sini kita lihat ada uang-uang yang Anda tuliskan di sini, ada di mana berapa jumlah uangnya. Berarti kan semakin banyak uang yang diberikan atau disetorkan pada saat kampanye itu, yang dikeluarkan pada saat kampanye, ada nanti ya timbal balik lah Pak, mencari untung secara ringkas begini, saya mengklasifikasikan menjadi 4 kelompok. Yang paling murah terus terang public figure. Pengeluaran public figure itu antara 300 juta sampai dengan 800 juta. Yang kedua adalah aktivis partai. Pengurus partai, aktivis mahasiswa dan sebagainya, itu pengeluaran 500 sampai dengan 1,2. Yang murah ketiga adalah pensiunan birokrat TNI Polri, itu pengeluarannya antara
ya sekitar 800 sampai dengan 1,5. 1,5. Baru kemudian para pengusaha itu terendah 1,5 sampai dengan 6 M. Nah, apakah pengeluaran itu nanti akan dikompensasikan? Ya orang mau di situ pasti juga nggak mau dong semata-mata kemudian dia mau merugikan dirinya. Yang paling berbahaya sebenarnya bukan kemudian orang mengumpulkan hasil gaji dan sebagainya untuk mengganti biaya kampanyenya, tetapi kalau orang kemudian sudah memperdagangkan kebijakan yang ada di lembaga ini. Karena lembaga ini kan mempunyai 3 fungsi utamanya, legislasi, pengawasan, dan kemudian anggaran. Inilah yang sumber kemudian orang mengatakan bahwa bisa berpotensi untuk tindak pidana korupsi. Disitulah ini. Balik modal dari situ? Ya kalau seorang pengusaha misalnya keluar dengan MM, cara balik modalnya dia tidak akan mengambil dari badan anggaran. Nah kalau di DPR bagaimana caranya? Ya semakin pengusaha itu semakin jago, semakin pinter. Contoh yang sederhana saya kasih contoh begini. Pengusaha kalau di anggota Komisi 7, kebetulan pemerintah ingin menaikkan harga gas misalnya. Yang kemarin itu harga gasnya adalah 8 per MMBTU. Kemudian pemerintah mengajukan kepada DPR dinaikkan menjadi 12, nggak cepat disetujui. Diundur sampai 5-6 bulan. Kemudian beberapa orang itu melakukan negosiasi dengan para pemilik perusahaan gas dengan platform harga 8 MMBTU tadi. Begitu sudah menjadi 12, artinya apa? Sudah ada perbedaan harga dari 8 ke 12, dengan cepat dia akan memperoleh keuntungan. Nah itu yang dilakukan oleh anggota DPR yang pengusaha yang tahu bisnis. Kalau yang nggak tahu ya akhirnya nyari sana kemari. Kayak korelasi antara korupsi dan juga balik Ya saya modal harus mengatakan bahwa korupsi terbesar ternyata pada periode ini. Saya anggota DPR dari 99 2004 2009 saya mundur dari anggota DPR 2009 sampai dengan 2014 saya sebagai pimpinan DPR. Sehingga saya memahami, saya mengetahui bahwa walaupun tahun 99 2004 ada travel check ya, tapi peristiwa korupsi itu terasa menjadi semakin bergemuruh ketika sistemnya seperti ini karena sangat mahalnya itu tadi. Jadi Anda mengakui bahwa ada kolerasi, kadang-kadang bisa dikaitkan juga karena ya makanya saya menulis bahwa karena mahalnya demokrasi, ideologi memudar. Ketika ideologi memudar, orang menjadi pragmatis. Berarti benar. Buku ini baru dibaca mungkin sama seluruh anggota DPR. Harusnya. Harus dibaca ya. Baik, terima kasih Pak Terima kasih, Pramono Elisa. dan Eliza Hasan untuk Let's Vote.